bahan baku ditambah sama sumber daya manusia untuk menjadi revenue atau omset. Iya, jangan pernah berhenti untuk melakukan evaluasi. Itu poin penting sebenarnya. Itu pun menentukan promo-promo harus dihitung benar-benar ya Pak ya. Nggak main-main Nggak tuh. bisa asal menentukan ikut diskon, nggak bisa ya. Bisa. Hey! Yes. Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi dengan kami Mr. Idio. Nah gitu loh. Karena kita akan belajar ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini, ya kan? Makanya teman-teman harus tetap semangat, betul? Nah, kita tetap doain teman-teman semua tetap dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat. Amin. Meskipun semuanya masih dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dalam kondisi yang baik, tapi harapan kami semuanya bisa tetap semangat. Amin. Yap. Amin. Terus ya, kita tahu kondisi kita saat ini memang sedang sulit-sulitnya ya. Karena PPKM akhirnya berlevel-level dan kita nggak pernah tahu. Berlayer-layer dan kita nggak pernah tahu kapan badai ini bisa berlalu. Tapi kita tetap semangat, tetap optimis, tetap produktif dan selalu berbagi inspirasi pada teman-teman semua. Amin. Semoga cepat di kondisi endgame ya. Amin. Endgame, Pak. Kan terakhir, Avenger kan terakhir endgame. Oh iya. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa tentunya. Kembali lagi kita akan membagikan rahasia-rahasia dari perusahaan Mr. K Cafe. Temanya apa nih bro hari ini? Hari ini kita akan membongkar rahasia atau strategi rahasia Mr. K dari sektor operasional. Operasional. Mantap. Karena siapa berarti ini? Hey yo. Nah, kali ini narasumber kita orang yang expert yang sudah hampir 50 tahun di bidang F&B. 50 tahun ya Pak ya? Saya umurnya baru 26, Pak. 26. Berarti rencananya Bapak ini akan expert sekitar 50 tahun. Jangan dong, kelamaan. Nggak pensiun-pensiun. Nggak pensiun. Ya intinya adalah teman-teman, Bapak Sebastian ini merupakan seorang profesional yang cukup berpengalaman dalam bidang pengelolaan operasional industri F&B. Kurang lebih seperti itu. Waktu dan tempat nih. Nah, tapi sebelum itu Pak, biar lebih semangat, kemudian materinya juga bisa dibawakan secara keren ya kan. Maka penting kita harus ngopi dulu, Pak. Kopi. Nggak ngopi, nggak ngisi katanya. Betul. Sama bako itu penting. Kopi dan bako itu adalah sebuah keseimbangan. Panggil Mas Tri aja lah. Mas Tri, tolong Mas Tri. Tolong Mas Tri. Mas Tri, Nah, gadis belia. kita panggilkan Mas Tri ya. Waduh. Kok iso Langsung dipanggil. Sama tuh ini. Salim. Hei, Sat. Ya, Mas Tri. Kopi Pak, Udah kelihatan. kopi. Ya, terima kasih Mas Terima Tri. kasih loh sayang. Kopi. Aku. Dicen. Teman-teman perlu tahu ya, Mas Tri ini personal yang luar biasa. Selama ini dia yang memenuhi semua kebutuhan kita. Iya, dari hulu sampai hilir. Dipenuhin semua sama Mas Tri karena badannya gede. Mas Tri ada yang mau disampaikan Mas Tri sebelum gelisah. kita memulai? Apaan gelisah? Kakak gelisah kakak. Kenapa? Ini kan PPKM ya bos ya. Ya, Oh. PKM. PPKM-nya di-delay nih nggak selesai nih. Iya. Capek nih. Nasib saya gimana kira-kira nih Pak? Nah, ini penting ini. sebagai Nasibnya seorang terancam yang- ya. Apa dilanjutkan aja rancangannya? Gimana, Terancam Pak, jadi Pak? pengangguran ya. Wah, kasihan sekali. Tapi jangan khawatir Mas Tri. Bapak sudah menyiapkan yang terbaik buat Mas Tri. Oh, beneran loh Pak. Jangan janji-janji manis tok Pak. Enggak. Berarti sudah disiapkan untuk agar kapal ini bisa terus berlabuh ya? Yap. Makanya di sini ranahnya Pak Sebastian. Siap. Pak Sebastian nanti akan memberitahu kenapa sampai Mas Tri nggak harus nganggur, Pak. Oh,
Kasihan kan? Iya. Jangan sampai dipercepat nganggurnya. Mana masih muda ya kan? Masih produktif Mas Tri. Masih produktif. Masih harus menimbun banyak lemak. Nah, kan sayang kalau udah hilang, ya kan? Lemaknya. Ibadah. Gimana Pak? Ada solusi? Tak lihat-lihat nggak cocok diperpanjang. Gak. Mesti gitu. Gak, duduk. Saya emosional, Pak. Saya emosional. Oke, Yang tenang. Iya. tenang. Anak Tenang. istri di rumah nggak bisa cuma dikasih janji-janji dok kayak gini nggak bisa Pak ini. Yang tenang dulu. Yang Anak tenang istrinya dulu. siapa? Pinjem punya Anak istri tetangga. Itu jadi tanggung jawab Mas Tri. enggak juga. Enggak juga. Ini Mas Tri, Gimana Pak Bas? Kasihan nih Pak ini ya. Bas. Buka strateginya. Ya udah gini aja. Nggak ada strategi. Ya gini Mas Tri, nggak perlu terlalu khawatir. Hmm. Karena secara pengelolaan nanti Mas Tri akan tetap bisa kerja bareng-bareng dengan kita. Alhamdulillah. Meskipun ada beberapa hal yang harus kita sama-sama kerjakan ya bareng-bareng, kita effortkan bareng-bareng sehingga Mas Tri nanti dan teman-teman yang lain juga akan merasakan imbas baiknya. Wah, amin. Betul. Alhamdulillah. Nah, terutama teman-temannya Mas Tri nanti mohon dikabari bahwa mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu gusar, mereka akan tetap kerja bareng dengan kita tetap ada di kapal yang sama karena kita sudah mempersiapkan baik-baik kok semuanya. Cuman kalau Mas Tri merasa bahwa ini dalam kondisi tidak aman, dalam kondisi yang tidak nyaman, ya wajar saja menurut saya. Oke. Pertanyaan nih Pak, pertanyaan. Monggo. Boleh. Saya tuh dulu kerjanya nggak di kapal kok sekarang jadi di kapal ya Pak. Enggak, kakinya kan kapalan Bapak. Oh, kerjanya dulu di kapal. Sekarang nggak pernah ngelamar kerja di kapal. Tiba-tiba bisa di kapal. Kok tiba-tiba bisa di kapal? Ini berat kerja di mana kelihatannya? Ada karyawan lain aja nggak sih? Bukan ini. Jangan Pak. Oh iya. Tetangga tadi kasih. Memang kalau jadi teman-teman belum tahu kalau kita sekarang ada di Mr. K BSP. Yap. Mr. K BSP itu memang secara konsep, secara desain itu memang mirip-mirip lah kayak seolah-olah kita ada dalam kapal Pak. Oh. Nah itu ada lautnya. Danau bagus. Ada lautnya itu. Bagus. Danau. Ya, Ini salah anggap aja satu- nih salah kapal satu anu di ya. atas danau. Salah satu cabang Ini kita tempat yang di di mana, Mr. K di BSB. Alamatnya. Alamat. Oh, Ya. Semarang Barat. Oh, Semarang Barat. Sembar, Semarang Barat. Berapi kayak gitu. Ya sudah, saya tadi lagi masak-masak, nanti tak kasih lagi sesuatu yang menyenangkan, Pak. Terima kasih Mas Tri. Apa sih yang nggak buat Anda? Mas Tri Asik. ngomong-ngomong nih ya. Ngomong lah, Pak. Kemarin kan fisik ya. Kemarin ada fisiknya. Kok sekarang agak goib kenapa ya? Ini Bisa punya ilmu apa gitu? karena PPKM ya, Pak. Ya. Harus mencari alternatif lain. Oh, Ya. Belajar di mana? Namanya Belajar di mana? di gunung mana? Sragen. Oh, di Sragen sana dikit. Kemukus. Enggak, Itu tempat apa nama? sama istri siapa? Itu ilmu apa? Itu ilmu apa? Salah tempat. Ya, itu salah satu. Ilmu Buat menghilang tadi. banyak Pak, cabangnya banyak. Oh. Itu ada olimpiade juga di sana soalnya. Apa itu? Olimpiade kemukus. Bagus itu. Iya. Ya sudah nanti Bagi yang Mas, kurang saya- paham, bagi yang kurang paham, nanti ada di deskripsi. Iya. Apa itu Cari atau kemukus? googling Googling. Itu terkenal banget kemukus. Gunung ya, Pak ya? Gunung. Bentar Tempat bro, menimba ilmu. kita mau ngomong ke Mukus atau kembali ke Hotline di bawah. Mukus. Hotline di bawah. Enggak, ini temanya ganti goib aja gimana? Sudah Tapi Mas, hebat, nanti ya. masakan saya. Oke, thank you. Nih saya ngilang lagi nih ya. Ya. Saya ngilang lagi ya. Bisa ngilang lagi? Bisa nih ya. 1, 2, 3. Oke, kita tahu saat ini industri yang atau salah satu industri yang paling sangat terdampak oleh pandemi adalah industri F&B, betul ya Pak ya? betul. Artinya yang biasa kita atau keilmuan kita itu dalam proses mengelola perusahaan F&B itu kan ilmu-ilmu yang pernah ada ya. Sedangkan saat krisis seperti ini kita perlu ilmu baru nih, ya kan? Nah kemudian tantangannya kan jadi macam-macam nih Pak, ya kan? Kalau boleh tahu nih sekarang kondisi kita seperti apa, ya kan? Jadi kita ini adalah salah satu industri yang terdampak pandemi.
Jadi sangat berat sekali saat kita menjalankan roda operasional nih Pak. Salah satunya adalah kita terpaksa harus fokus sama yang namanya efisiensi. Sedangkan cash flow tetap harus jalan kan. Betul. Ya, Nah berarti ini kan yang jadi karena sulit. trafficnya menurun, PPKM ini nggak boleh denin sama sekali. Betul. Wah ini susah nih ngaturnya sebetulnya ya. Susah, apalagi kan ranahnya Pak Bos itu kan mengelola banyak orang ya. SDM-nya juga banyak kita, cabangnya banyak. Kemudian tuntutan untuk tetap menghasilkan cash flow itu juga tetap tinggi gitu loh. Nah ini jadi hal yang sangat penting nih. Apakah teman-teman punya ilmunya? Karena kan kita nggak bisa belajar dari Nah, sampai kondisi kan. kayak gini juga part terus ya, Betul. bersambung terus nih. Nah ini yang bikin sulit. Nah mungkin hari ini kita bisa berbagi formulanya ya, sehingga Mr. Cat tetap bisa survive, kemudian tetap bisa menghasilkan cash flow, kemudian tetap bisa Tetap menjaga keseimbangan. cost. Betul. Tetap harus ada keseimbangan antara menurunnya pemasukan dan apa yang dikeluarkan dari perusahaan. Betul. Tetap harus ada keseimbangan. Nah apa nih Pak langkah-langkah yang dilakukan sama Pak Bas selama ini? Oke, jadi teman-teman semua kita juga tahu bahwa sampai saat ini belum ada ilmu atau pengetahuan yang paling pas, yang paling relevan untuk diterapkan selama masa PPKM di semua bidang, bukan hanya di bidang operasional saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa dengan pengalaman yang sudah kita lalui di tahun kemarin, di tahun 2020 kita juga lanjutan juga sama, kita banyak belajar. Nah, jangan pernah melupakan bahwa setiap peristiwa itu membawa pelajaran besar. Pelajaran baru. Pelajaran besar yang akan mungkin diterapkan di kemudian hari. Maka ketika satu peristiwa, satu momen kita lewati, jangan pernah berhenti untuk melakukan evaluasi. Itu poin penting sebenarnya. Pertama yang dilakukan adalah evaluasi. Betul, karena tahun kemarin kita juga sama PPKM-nya dalam bentuk yang lain wujudnya, tapi hasilnya juga sama-sama aja kayak PSBB kayak namanya. Ya, Namanya tahun kemarin ganti-ganti. PSBB. Betul. Berarti kondisi sekarang ini kita yang penting gak usah mikir target, Betul. yang penting survive. Ya, itu. Oke. Kalau kita ngomong survive kan kayak kita ada di kapal, yang penting kapalnya tetap jalan, Pak. Siap. Analoginya adalah sebuah kapal. Betul. Kalau kita terlalu berat kapalnya, sehingga kita tidak mampu untuk mengelola kapal ini, kapalnya tenggelam. Oke, Bahaya. betul. Tapi kalau di kapal ini tidak ada orang-orang yang mengelola kapalnya, kapal juga berhenti. Ya, Maka yang dikatakan Pak Deni tadi untuk menyeimbangkan itu penting banget. Jangan lupa bahwa keseimbangan ini harus diciptakan oleh Anda-Anda yang duduk di manajerial. Jangan pernah lupa. Jangan hanya menggantungkan diri kepada orang-orang yang duduk di atas Anda. Karena anak-anak di bawah Anda, orang-orang di bawah Anda itu bergantung banget sama apa yang Anda semua pikirkan. Apa yang strategi yang Anda terapkan itu sangat amat bergantung. berarti banyak banget karyawan kita yang bergantung sama kita. Yes, makanya kita harus punya strategi yang baik, strategi yang akhirnya bisa menjangkau semua tempat. Meskipun strategi apapun tidak akan ada yang pernah bisa Belum ada memuaskan semua pakemnya pihak. ya. Betul, betul. Jadi selama pandemi ini tidak ada pakem ilmu ya Pak ya? Tidak ada. Makanya kita cuma ngomong pengalaman tahun kemarin, kita relevankan dengan tahun ini aja, Pak. Oke, jadi tahun kemarin itu sebenarnya kita juga sudah dalam kondisi survive ya. Yes, betul Dan banget. kita syukuri, yang perlu kita syukuri adalah kita banyak belajar. Sehingga di gelombang selanjutnya ini kita cukup punya modal yang cukup kuat ya. Nah kalau boleh tahu Pak, hasil evaluasi tahun kemarin untuk diterapkan di kondisi saat ini itu seperti apa? Oke. Yang nomor satu, dari hasil evaluasi, dari hasil analisa kita yang sudah kita jalankan, yang paling penting kita melakukan agility atau kecepatan dalam penyelesaian diri dengan kondisi. Agility. Adaptasi. Adaptasinya harus cepat, menyesuaikan diri. Sehingga kayak tahun kemarin kita terus terang memang agak hancur ya, Kelimpungan Pak, ya. Kaget. Karena kaget, belum ada benar-benar pengalamannya. Ya, sehingga apa yang kita hasilkan di tahun yang lalu, di tahun 2020, otomatis bukan menjadi sesuatu yang optimal. Betul. Sehingga di tahun ini kita belajar bagaimana tahun kemarin kita menyikapi, dan tahun ini kita sedikit menemukan formula nih. Sedikit menemukan formula yang agak berbeda dari tahun kemarin, namun di penyesuaian di lapangannya kita bisa menghasilkan sesuatu, benar-benar bisa menghasilkan sesuatu. Meskipun kita ngomong ya kalau 100% kita menghasilkan berarti kita hanya di 10%
eh, optimalisasi dari keseluruhan yang pernah kita dapat. Tapi kalau itu bisa seimbang, tidak akan jadi masalah besar sebenarnya. Soalnya kan ya, cost-nya juga nggak terlalu banyak ya. Betul, itu yang Jadi walaupun keseimbangan. revenue menurun drastis, tapi karena cost-nya kita juga tipis atau kecil, itu akhirnya seimbang gitu ya. Betul. Nah, jangan lupa bahwa sejatinya operasional itu punya tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan roda perusahaan dari sisi revenue. Sehingga secara gampangnya kalau kita sering sebut di perusahaan kita adalah operasional itu menjalankan atau melaksanakan pengolahan bahan baku dan tenaga manusia untuk menjadi revenue. Oke, bahan baku ditambah sama sumber daya manusia untuk menjadi revenue atau omset. Iya, Oke. uang masuk income. Oke, itu dasarnya teorinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencapai itu, Pak? Nah, sebenarnya tidak ada perubahan besar ketika kita masuk di masa PPKM ini, di masa sulit ini tidak ada perubahan besar. Tugas kita tetap sama, tugas kita adalah menghasilkan revenue. Tapi jangan lupa bahwa revenue yang kita hasilkan di saat ini tidak pernah akan sama seperti ketika kita di kondisi yang dalam tanda petik normal. Oke. Karena sudah nggak boleh dine-in tadi ya. Betul, karena kekuatan kita sebenarnya bukan di kekuatan di produk, bukan kekuatan di lain-lain, tapi memang ada kekuatan tempat yang cukup mensupport kita karena kita memang tempat nongkrong. Oke, berarti Mr. Kit itu sebenarnya core-nya adalah venue. Betul. Itu yang menghasilkan traffic tinggi, otomatis revenue tinggi. Nah, sekarang dengan kondisi yang dilarang untuk orang datang ke venue, maka revenue otomatis macet kan. Nah, sekarang strateginya seperti apa, Pak? Nah, ini yang perlu kita sama-sama belajar teman-teman ya. Bahwa ketika kita menempatkan diri di tempat yang sudah baik ketika kondisi normal, jangan pernah berpuas diri. Oke. Terus lakukan pengembangan, terus lakukan evaluasi sehingga ketika kondisi-kondisi semacam ini datang kita punya backup plan. Itu yang paling penting sebenarnya. Ketika kita tahu bahwa kondisi belum akan normal, kalau kita tidak segera menyesuaikan diri, ya selamanya kita akan kayak gini. Oke. Sehingga kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum kita akhirnya jatuh di PPKM darurat yang melarang semua orang untuk dine in, teman-teman ya. Ini kan hampir 1 bulan Pak ya. Kita merasakan orang tidak ada dine in, harus berpikir dan harus mengulas bersama teman-teman di divisi yang lain atau teman-teman manajerial yang lain untuk menemukan formula baru. Nah, kemarin kan kita sudah sama-sama ketemu formula baru meskipun tidak optimal, namun ini yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Nah, ini formulanya udah ketemu. Kira-kira formula seperti apa nih yang diterapkan selama PPKM gelombang yang paling akhir ini? Kalau kita ngomong formula seperti apa, yang penting adalah teman-teman semua mau berpikir. Pertama, Jangan menyerah pada situasi. Oke. Karena banyak ya teman-teman yang menyerah pada situasi akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnisnya. Tutup. Memilih Tidak- tutup. Iya, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi Mungkin itu sudah dihitung juga kali betul. Tapi kalau itu dilakukan di tempat kita, betapa banyaknya orang yang akan bergantung dengan tempat kita ini ketika kita akan tutup, terus mereka mau bagaimana? Ini yang kemudian menjadi mentality pressure buat kami. ya. Agar kita bisa menyelamatkan semua. Betul. Karena tidak sedikit. Kita punya sekitar 150, hampir 200-an orang Hampir 200 orang. Bergantung Dan itu dengan bergantung kita. sama kita. Betul. Kalau kita ambil keputusan tutup, mungkin itu cara yang mudah ya. Karena nggak ada kos. Betul. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana nasib karyawan kita yang bergantung sama pendapatan di outlet itu kan. Nah, formulanya apa Pak? Sehingga darahnya itu masih tetap bisa mengalir. Oke. Yang utama tadi sudah saya sebutkan bahwa selalu berpikir, selalu mencari cara. Nah, cara yang kami temukan kebetulan mungkin ada yang cocok atau ada yang relevan. Sifatnya masih trial error juga ada. Sehingga kita menemukan cara bahwa penjualan dengan online memang harus dioptimalkan. Penjualan melalui platform online. Betul. Berarti nambah sales channel baru. Nah, sales channel baru. Sales channel barunya sebenarnya hanya satu, Pak. Cuman di satu channel sales channel yang lain ini yang di Go Online atau kita punya aplikasi online yang kita jalankan ini sebenarnya sudah jalan. Tapi yang satu ini yang agak
Perlu dimodifikasi Iya, juga ya? agak tricky ya sebenarnya, agak Apa tricky. itu, Pak? Itu adalah membuat teman-teman di outlet mau mengantarkan makanan ke tempat customer langsung. Oke, oke. Berarti selain kita mengoptimalkan marketplace, Mm-mm. berarti kan Shopee Food ya, Shopee Food. GrabFood, Betul. GoFood, itu dioptimalkan melalui berbagai macam fitur promo. Mm-mm. Ditambah lagi teman-teman di operasional itu istilah kata gitu ya, Mm-mm. istilah mudahnya itu berarti door to door. Ya, betul. Door to door. Jemput bola. Jemput bola, Ya. mengantarkan atau menawarkan produk kepada pengunjung langsung Iya, di rumah. betul. Oke. Ini yang nanti akan menjadi Nilai tambah. nilai tambah buat customer karena customer itu sudah tidak bisa nongkrong, mereka harus effort untuk, mohon maaf kalau mau ambil makanan sendiri juga mereka harus effort. Terus kalau mereka pakai platform online, mereka akan ada biaya tambahan. Betul. Ketika kita antarkan sendiri, mereka akan mendapatkan nilai tambah yang berlebih-lebih lagi. Oke, sekarang pertanyaannya begini Pak, kalau misalnya order melalui marketplace, itu kan banyak biaya-biaya tambahan ya, Mm-mm. biaya admin, kemudian driver dan lain-lain kan. Berarti kan daya tariknya kurang nih, kurang menarik nih. Nah, yang dilakukan dengan cara door to door tadi itu bedanya apa sama yang ditawarkan di marketplace? Jadi gini, ketika kita melakukan operasional di saat normal, Oke, kita punya data customer, Pak. database customer. Mm. Oke, Nah, data customer ini yang kemudian jadi peluang penting untuk dilanjutkan. oke, Peluang penting untuk dilanjutkan, kenapa saya bilang peluang penting? Karena peluang ini tidak bisa kita ciptakan sendiri. iya betul. Ini harus kita mulai sebelum jauh dari PPKM. Oh, berarti selama ini kita udah berusaha untuk antisipasi ya. Jadi saat ada kelonggaran selama ini kita itu list building ceritanya. Oleh data. Collect data, kemudian itu dirawat dengan baik. Jadilah list database customer aja ya. Betul. Dari platform itulah kita memberikan penawaran dan juga servis ke pelanggan Jadi gitu ya. seperti mengganti experience customer yang ada di Mr. K waktu mereka Dine dine in, Mm-mm. kita ganti experience-nya langsung kita Antarkan ke berikan rumah. ke customer langsung ya. Dengan pelayanan yang tidak beda di kafe, karena yang mengantarkan adalah teman-teman kafe juga. Oh iya, pakai uniform. Iya, pakai uniform, Kemudian bahasanya juga kita tata, bahasanya, oke. terus komunikasinya juga kita atur sehingga customer ketika menerima makanan mereka merasa bahwa oh, saya menerima makanan dari Mr. K. Oke, oke. Atau oh, saya menerima makanan dari Julu di sini. Betul. Sehingga experience yang soal hospitality tidak hilang di situ. Oh itu tetap dijaga ya? Iya, Jadi tetap penting ketika kita merubah sales channel itu hospitality-nya juga tetap harus terjaga dengan baik. Ini satu rahasia ya saya buka ya. Mr. K punya, saya buka lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Apa? Buka terus. Mr. K itu punya semboyan di dalam hospitality yang sudah kita mulai dari tahun 2019. 2019. Namanya adalah Jape Mete. Wah, apa itu? Wih. Apanya, bagaimananya, datang aja ke Mr. K, rasakan kenikmatan dilayani di Mr. K. Itulah Oke. Jape Mete. Keren ya? Keren. Nah, tapi tantangan lainnya begini, Pak. Ketika kita menawarkan produk ke pelanggan, ke rumah pelanggan, itu kan otomatis produk yang kita tawarkan pasti better kan? Iya. Karena kalau kita bersaing, otomatis semua bisnis terutama F&B itu pasti melakukan hal yang sama. Mereka berperang di marketplace, GoFood, GrabFood. Kemudian strategi yang paling konyol menurut saya adalah price war, benar kan? Otomatis kan kompetisinya semakin berat tuh. Iya, betul. Nah, sekarang caranya Mr. K sendiri sehingga bisa bersaing nih di marketplace online terutama itu bagaimana? Nah gini, ada yang namanya revenue, ada yang namanya cost. Oke, Kita mau menghasilkan revenue, tapi minim cost. oke. Ini yang pertama-tama harus menjadi basic dalam creating satu strategi di saat seperti ini. Karena otomatis dengan cost yang rendah, kalau revenue-nya tidak terlalu tinggi, profit yang dihasilkan juga akan tetap baik. Oke. Meskipun secara nominal kecil, tapi persentasenya tetap oke.
Oke. Karena itu kan sudah jadi rumus ya, teman-teman semua juga mungkin tahu bahwa profit itu adalah revenue dikurangi cost. Nah, makanya itu yang pertama. Nah, kami punya tim yang luar biasa, tim R&D namanya, boleh tepuk tangan untuk tim R&D kita. R&D. R&D itu Resource and Development, untuk mendevelop atau meresource menu-menu baru yang bisa dikeluarkan di saat-saat genting sekalipun. Berarti menciptakan modifikasi produk yang merelevansikan dengan kondisi sekarang ya? Betul. Kalau di tempat kami ini sudah ada divisinya khusus. Mungkin kalau di tempat teman-teman semua yang ada di rumah atau di kantor-kantor, mungkin kalau belum ada bolehlah. Ini ide baru dari kami untuk menciptakan satu divisi baru. Tapi kalau memang selama ini masih dipegang oleh manajernya atau masih dipegang oleh ownernya, silakan aja berkreasi aja, nggak masalah. Yang penting jangan berhenti berkreasi. Akhirnya kemarin kan kita ketemu beberapa menu yang relevan dengan kondisi saat ini. Yang pertama pasti cheap atau murah, yang kedua easy going, yang ketiga juga rasa tidak dilupakan. Rasa. Betul. Jadi selain dia lebih dinamis pasti, kemudian kualitasnya terjaga. Berarti kan banyak faktor tuh dalam proses developingnya. Jadi dari mulai cita rasa, ingredient, kemudian packaging, dan yang nggak kalah penting adalah pricing, penentuan harga jualnya. Yap. Iya. Betul. Penentuan harga jual itu sangat penting. Nah, Pak, boleh nggak dibocorkan bagaimana cara atau alurnya menentukan kalau kita sebut produk pivot ya? Benar ya? Produk pivot. Benar ya? Jadi dalam kondisi tertentu kita kan adaptasi nih. Nah, salah satunya caranya adalah dengan membuat pivot produk. Iya. Pivot produk adalah bikin produk atau memodifikasi produk sehingga relevan dengan kebutuhan kondisi saat ini. Iya. Berarti langkah-langkahnya bagaimana nih? Yang pertama adalah analisa dulu ke pasar. Analisa pasar. Analisa pasar, apa sih yang paling dibutuhkan oleh customer kita? Kalau mungkin Pak Jani dengan divisinya besok di minggu depan ya, itu ada yang namanya persona pelanggan kita, itu harus kita review dulu. Oke. Saya butuh Pak Jani, otomatis saya butuh Pak Jadi Jani. menentukan segmen dulu ya Pak? Iya, betul. Saya butuh Pak Jani. Target market. Target market. Kemudian yang kedua, saya butuh target juga dari Pak Dani. Mau apa nih? Kita mau bagaimana nih? Kalau Pak Dani sebagai atasan saya yang di sini adalah general manager tidak memberikan saya target, saya akan ngawur Pak kerjanya Pak. Berarti kerja emang harus ada tujuannya, Betul. harus ada goalnya ya? Goalnya harus ditentukan dulu, mau bagaimana. Ketika Pak Dani sudah menentukan goalnya, ini yang harus kamu capai, saya tahu harus bagaimana. Saya akan cari data, collect dari Pak Dani yang selama ini sudah mengumpulkan cukup banyak data, karena kita pakai Solis itu cukup terbantu sebenarnya. Di POS kita bisa menjangkau banyak data yang kita butuhkan. Cukup banyak data. Tapi kalau teman-teman di rumah masih belum menggunakan POS, yang sama. nggak masalah sih, bisa dicari bagian itunya. Atau kalau sama sekali tidak pakai POS, nggak apa-apa, lakukan manual dulu aja. Yang penting kan teman-teman punya Database. list customer, Ya. database-nya bagaimana. Karena setiap pebisnis pasti punya intuisi ya. Yep. Terutama kalau bisnisnya udah berjalan minimal 3-6 bulan. Pokoknya setiap kali ada transaksi, pasti kan seorang penjual itu punya intuisi untuk Iya. mengenal pelanggannya kan. Setidaknya menggunakan itu juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Nah, yang kedua adalah kita berkumpul di satu forum resmi, khusus untuk membicarakan masalah ini dan konsen, fokus. Jangan sampai kita membicarakan masalah ini hanya sebagai sampingan, karena ini penting banget, bro. Karena ini mempengaruhi kan ya. Si Mas Tri tadi masih tetap Iya, Mas Tri dan harus ada di teman-temannya, sini benar. atau enggak, itu kita mendiskusikan sesuatu untuk mereka juga. Betul. Meskipun akhirnya di tengah perdebatan itu pasti ada plus minusnya, it's okay, nggak masalah. Tapi akhirnya kan kita dapat sesuatu untuk kita perjuangkan bersama-sama. Itu yang paling penting. Kita butuh sesuatu untuk kita perjuangkan bersama-sama. Nah, makasih Mas Tri. Nah, penting juga kita libatkan tim R&D tadi atau chef kita untuk ikut terlibat di dalam pertemuan, di dalam forum kita. Kenapa? Karena dia yang nanti akan menciptakan, yang akan create. Sehingga produk yang kita hasilkan sungguh relevan dan diterima customer dengan baik. Oke. Berarti
langkah pertama adalah duduk bersama. Betul. Semua divisi. Dari mulai jajaran paling tinggi sampai eksekutor. Betul, sampai eksekutor. Dari yang tinggi adalah menyusun strategi penentuan target. Betul. Betul ya? Yap. Lalu dari divisi support adalah mengajukan atau mempresentasikan data. Ya. Dari tim branding marketing pasti dia akan mengajukan profil target market. Kemudian setelah dianalisa, oh target marketnya ini kayaknya relevan nih untuk kondisi saat ini adalah produk-produk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian jadi ranahnya tim R&D. Iya. R&D dia akan develop. Kemudian dibalikin lagi ke tim branding, di mana dia harus mengemas packaging, membuat strategi campaign, membuat alur edukasi ke Iya, customer gitu kan. Setelah itu ranahnya ke operasional. Operasional menjalankan penawaran dan juga transaksi. Nah lebih seperti itu. Betul, agar menjadi closing. Oke lah, kalau boleh tahu Pak, ini kan udah berjalan ya. Boleh dikasih tahu nggak kira-kira before afternya? Oke, before afternya. Kalau kita ngomong before berarti tahun kemarin aja ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin, ya. Jadi yang gelombang pertama ya. Betul. Yang gelombang pertama dari penjualan online ataupun dari penjualan pengantaran hampir tidak menghasilkan sesuatu yang optimal karena persiapannya tidak cukup matang, tidak cukup belajar kita waktu itu. Tapi yang kedua ini dengan beberapa kasus kita sudah lalui, nggak sebentar Pak, 1,5 tahun kita belajar nggak sebentar Pak. Iya. 1,5 tahun itu kalau anak sudah hampir mau jalan Pak, iya kan? Makanya kita punya sesuatu untuk kita obrolkan, kita punya sesuatu untuk kita perjuangkan, kita punya goal. Akhirnya di tahun ini ya nggak minus gitu aja, Minimal tidak minus. nggak minus. Nah, tadi sudah kita atur keseimbangannya tadi loh. Bro. Oke. Tapi tadi belum dijelaskan, itu kan dari ranah untuk mendapatkan revenue kan? Iya, Kalau dari ranah cost, costing ya, costingnya. Oke, kalau dari costingnya beberapa hal memang harus kita pangkas. Terutama yang tidak ada hubungannya langsung dengan penjualan. contohnya, apapun itu. Contohnya. Contohnya adalah gini, kalau kita tidak mempergunakan ruangan untuk dine-in, Oke. artinya ruangan itu mati total, Hmm. buat apa ngidupin listriknya? Oke. Kalau Listrik hanya untuk perjalanan operasional, saya rasa teman-teman juga nggak cukup kepanasan gitu. Jadi dari listrik Ya, itu utility-nya sudah pasti. kita pangkas Mm-mm. utility-nya. Kemudian yang kedua, kita kalau ngomong soal pengeluaran harian operasional itu kan banyak Pak. Saya kasih contoh sedikit aja lah. Kalau kita ngomong soal ATK, alat tulis kantor, terus kita ngomong Tidak dipakai semua iya, ya. obat-obatan itu juga kita nggak butuh, nggak usah beli, nggak usah sedia. Jadi petikes utuh nih ya. Iya, uang di kafe ini utuh, kecuali memang akhirnya nanti itu akan membuat berhubungan langsung dengan penjualan. Contoh bensin, bensin untuk mengantarkan itu berhubungan langsung Pak. It's okay, keluarkan aja. Iya. Oke. Terus yang kedua soal bahan baku pembelanjaan. Banyak hal yang kita belanjakan ketika dalam kondisi normal. Banyak sekali. Tapi di kondisi seperti ini kita harus melakukan forecast bahan baku. Apa itu Pak? Forecast bahan baku caranya gimana? Forecast bahan baku ini adalah penentuan pembelanjaan berdasarkan perhitungan matematis. Itu namanya forecast. Kalau tidak melakukan perhitungan matematis namanya ramalan. Olah ramalan itu tahu ya? Tapi hampir sama. Olah ramalan. Lucu ya? Lucu. Nyaris. Jadi Semangat lagi, Pak. jangan gunakan ramalan. Jangan gunakan ramalan. Jangan pakai olah ramalan. Ramalan udah ramalan aja. Jangan udah pakai tadi. ramalan. Itu sama-sama sebetulnya sama-sama melihat Lihat masa ke depan. Iya. Sama-sama melihat masa depan, tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Pakainya perhitungan, pakainya data. Pakainya data matematis bener. Jangan ramalan. Jangan ramalan. Jangan Balik intuisi. menaik. Jangan intuisi. Jangan intuisi. Nah, caranya gimana Pak? Boleh Nah. dibocorkan nggak? Hitung aja teman-teman kalau pegang data harian, hitung aja seluruh penjualan, bahan bakunya butuh berapa, kemudian dikalikan dengan 1 minggu awal masa PPKM. Itu akan keluar rasionya Pak. Di awal-awal mungkin akan ada beberapa pembelanjaan yang tidak sesuai dengan tidak ada kesesuaian antara kos dengan pembelanjaan di minggu-minggu awal karena itu masa penyesuaian dan kita belum pernah melalui sebelumnya. Oke. It's okay, nggak masalah. Ketika kita sudah melalui minggu awal, minggu kedua, atau nggak sampai seminggu lah, kita ngomong 3 hari, di hari keempatnya kita sudah punya data bahwa pembelanjaan ini harus bagaimana. Oke.
Karena produk yang diminati orang ketika nongkrong di kafe sama orang ada di rumah beda. Sangat berbeda. Ini yang kita sebut sebagai pengiritan di bahan baku. Efisiensi di bahan baku. Atau kemudian yang ketiga ini yang sebenarnya paling berat untuk dijalankan. Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan hal yang tidak enak. Feeling saya kok ini beban yang paling besar tuh. Udah, pulang-pulang. Ini adalah beban yang paling besar. Ya. Nah, ini feeling saya itu. Apa? Beban paling besar terhadap kos dan beban yang paling besar terhadap mental, Pak. Apa Luar itu, biasa. Pak? Beban karyawan. SDM, biaya SDM. Itu juga dikelola juga Betul, labor cost kita kelola juga. caranya. Agak berat ya yang ini ya. Cuman saya kasih sedikit kisi-kisi aja lah dari tempat kita bahwa setiap orang yang berhak mendapatkan gaji adalah orang yang melakukan pekerjaannya dengan optimal. Oke. Sehingga untuk mereka-mereka yang tidak bersentuhan langsung dengan operasional, untuk sementara kita liburkan. Oke. Berarti kan selama berjalannya operasional itu masing-masing leader divisi itu punya atau mengantongi data ya. Mana karyawan yang dikatakan produktif, mana karyawan yang kurang lah ya. Nah, ini mungkin juga bisa jadi kesempatan buat para pengelola bisnis kafe ya. Ini adalah momen di mana teman-teman bisa ngefilter karyawan mana yang punya kapasitas dan karyawan mana yang memang kurang gitu Ya, kan. ubyang-ubyung aja. Ubiang-ubiang aja Zona istilahnya. nyaman tok ya, Bro. Atau cuman dari zona berkembang. nyaman. Iya. Karena kan kondisi seperti ini kan menuntut semua orang untuk fight kan. Kalau ada yang kurang interest, Sedikit aji mumpung ya, Bro. nah kalau aja mumpung ya itu kesempatan teman-teman, kesempatan kita untuk mengeliminasi kan. Iya. Jadi itu juga bisa jadi cara yang bagus juga ya untuk membangun efisiensi. Nah, akhirnya Pak, kalau beban di SDM ini bisa kita tekan, Minimalis. ya bisa kita tekan dengan efektivitas dan efisiensi yang sudah kita ukur sebelumnya. Tentu saja pembebanan kita di dalam keseluruhan pengelolaan akan berkurang. Hmm, Nah, ini yang nantinya di akhir akan menimbulkan profit. Oke, tapi ini ada yang menarik Pak, yang menggelitik kepala saya. Andai kata, sudah tak garo. Oh iya, iya. Sudah tak garo. Andai kata populasi atau jumlah SDM-nya itu banyak yang bagus. Sedangkan kalau dihitung-hitung, cost-nya itu nggak cocok. Iya. Nah, gimana caranya? Gampangnya gini, ketika kita punya 1000 roti untuk 1000 orang, kita kasih satu-satu Pak rotinya. Pukul rata, satu-satu. Tapi kalau kita cuma punya 1 roti untuk 1000 orang, ya itulah yang kita makan. Berarti satu roti buat bareng-bareng. Jupit edang. Karena kita cuma punya itu Pak. Oh, oke. Berarti kalau aktualnya ya, bahasa sederhananya, misalnya jumlah kita akhirnya tinggal sisa 10 orang. Oke. Dalam 1 bulan itu atau PPKM kan 3 minggu nih. 3 minggu lebih. 3 minggu, berarti kan dibagi ke 10 orang tadi. Iya. Berarti masing-masing punya jumlah HK yang sama. Kurang lebih kayak gitu. Berarti otomatis pendapat mereka turun dong, Pak. Turun. Nah, terus solusinya gimana? Ini gini. Ini yang sering membuat orang salah persepsi. Beberapa kali kita menghadapi orang yang sama dari dalam internal kita ataupun juga dari luar. Kita juga mendapat komplain yang sama bahwa sorry ya, saya ngomong bahasa Jawa ya. Aku ora diwongke atau saya tidak dianggap manusia karena perusahaan tidak memberikan apa yang harusnya saya terima. Oh, tunggu dulu di situ. Kenapa? Perlu diingat, perusahaan ini adalah unit bisnis. Oke. Apapun unit bisnis, tujuan akhirnya adalah profit. Kita bukan Yayasan sosial. Kita bukan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kita punya tanggung jawab besar. Kita punya sesuatu yang penting untuk kita jalankan. Tidak hanya serta-merta kita memikirkan orang, oh bagaimana orang ini bekerja, bagaimana orang ini menerima bayarannya, bagaimana orang ini kemudian melanjutkan hidupnya. Ya, itu jadi salah satu pertimbangan pasti. Tapi di sisi lain bahwa kita duduk di ranah profesional, itu yang perlu Anda semua sadari. Oke, menarik ini ya. Jadi Karena kan mungkin beda juga ya, Bro. Maksudnya sudut pandang atau helikopter view si karyawan sama helikopter view si pebisnis atau si pemimpin itu kan beda-beda. Ya, betul. Berarti itu juga tantangan baru. Jadi ini menarik banget nih. Ini menarik banget karena di situ ada kemampuan komunikasi yang penting yang ya dituntut oleh leader ya.
Tapi sebelum itu lebih baik kita makan dulu, Pak. Udah mulai lapar ya. Iya, karena ini obrolannya mikir banget. Obrolannya Berat, mikir banget, bro. jadi penting kita Pusing aku. makan. Intinya gini, logika tanpa logistik itu nggak akan jalan. Oh iya. Logika tanpa logistik dia akan jalan. Maka penting kita memanggil Mas Tri. Mas Tri! Waduh! Kaget. Apa ini? Ini adalah Tofu. spicy meatball. Tofu. Oh, gosok apa iso? Oh, tahu bakso. Bahasa Ini adalah Vietnam itu. breaded meatball. Wah, Fry. apa sih, Pak? Apa jenis? Bola-bola ayam. Bola-bola ya. Bola-bola ayam. Pitik ball namanya. Terus ini Ayamnya adalah- dari mana? Ini adalah strip potato. French strip potato. Apa sih itu? French fries. Oh, kentang goreng. Ini yang paling penting. Aku ora betah Pak namati Pak ya. Allah. Beda nama, beda harga. Parimono sahabat. Mas Tri nganu makeup artist. Siap. Hendra kena PPKM, Pak. Oh iya. Ini strategi Ini kan- bagus juga. Tadi kan nganu Ini loh. effort yang dikeluarkan oleh karyawan. Kadang-kadang saya lihat yang Kayak gini begini, kadang-kadang saya lihat begini. Kan cari muka, tak perlu main gosok, Pak. Soalnya gini, Pak. Cari muka itu penting. berarti. Cari muka penting, Pak. Maksudnya cari muka buat dilap. Ya apa, Pak. Saya dari tadi, Pak, lihat di belakang kamera. Kasihan Pak jenengan, Pak. Ini Bapak ngelap-ngelap. Keringet lo ya ora liyane. Mas Tri terima kasih ya. Aduh, terima kasih. Sama Ada tadi ngikutin pembicaraan kita nggak? Oh, menarik banget, Pak. Jadi saya ngerti nih kalau Akhirnya Eh, dilihat. saya itu masuk golongan mana gitu loh. Saya ngerti Golongan saya yang masuk bakal dipertahankan atau atau saya yang dipecat? dirumahkan gitu. Oh, gitu. Ya yang mana kira-kira? Dirumahkan. Spesial ini. Ya, Ya, syukurlah kalau Ya, ini sudah rencana bisa paham diri itu malah syukur lah. saya diri. gaji bulan ini Pak, tak pakai buat ke Sragen lagi nih kan. Pak. Ngapain? Ngapain? Lagi Menambah Sragen. ilmu lagi? Iya. Jadi buka praktek. Atau mungkin mulai mau mendoakan kita agar berubah pikiran Mau gitu. disantet iya, gitu ya. mungkin Mau Pak ya. disantet. Saya punya beberapa tempat yang cukup bagus di daerah Solo sana untuk dikunjungi. Untuk Makan siapa, Pak? mencari pesugihan aja. Mencari pesugihan. Ya itu mungkin solusi ya buat orang-orang korban pecat ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, oke lah. Daripada dipecat nganggur ya kan. Iya. Mending siap-siap dari sekarang. Iya, Bentar cuma lagi dipecat, jadi tumbalnya, banyak Pak, yang yang- saya lagi cari ini. Cari Dengan tumbal. salah satu Saya yang nentukan loh bro, dia yang nentukan. Dia yang dengan nentukan. bertiga ada yang rela jadi tumbal Ya saya. nanti surat yang nanda tangani siapa, ya itu yang jadi tumbal. Oh Ya. iya benar. Kan aku kabeh yo. Bahaya. Anak tumbal? Enggak ada HRD. Tumbal apa yang ada di pinggir jalan, Pak? Tumbal. Enggak tahu. Tumbal ban. Tumbal apa yang ada di pinggir jalan? ketawa Tumbal aku. ban. Yang ketawa tak perpanjang, yang ini nggak usah. Oh, ini sekali lagi nih. Makan tanpa ini enggak sih? Ini kantong Acep Doraemon. Saya Apa? nggak pegang, Bang. Maksudnya biasa aja. Maksudnya biasa aja. Apa tuh? Ini loh, apian ini berpanjang Pak. Jangan dipecat, kasihan. Thank you, LA. Terima kasih ya. Baik, saya undur diri lagi. Mau Saya menghilang lagi? Enggak, mau bersih-bersih kamar mandi sekarang. Siap. Siap. Sergap loh pak. Luar biasa ya? Iya. tak Cari, percaya. cari mukanya harus top level. Oh, Bisa oke. standar-standar. Oke. Berarti harus effort yang besar ya pak. Saya bersihin kamar mandi di sini di Mr. KPSB, habis itu ke rumah owner bersihin sana juga. Mantap, mantap. Ngerti tak? Mantap. Nganu ya, all out ya bro. All out, luar biasa, All luar biasa Pak. All out. Ya sudah, untung saya sudah punya ilmu menghilang ya. Jadi Oke. kemana-mana gampang. Terima Semangat kasih. bapak-bapak. Terima kasih. Nanti jangan lupa di clear up yang ini. Nunggu habis atau? Sekarang langsung ya. Nanti. Jangan Biasa. sekarang. Saya mau ngilang. Mas, saya mau ngilang lagi. Oke. Terima kasih, Mas Tri. Thank you Mas Ri. 1, 2, 3. Nah, Apa tepuk tangan? sambil kita menikmati sajian menu dari Mr. K Cafe, kita lanjut obrolan kita nih. Mas, tadi nyampe mana ya, Pak ya? Obrolannya ya. Wah, Sampai- dalam. Kemampuan komunikasi Ke SDM. seorang leader sehingga SDM tadi satu frekuensi nih. Betul. Betul ya. Nah, teknik-tekniknya apa nih, Pak? Yang perlu dibocorkan nih ke teman-teman. Kayak gini. Cara merubah mindset tadi pak. Yang pertama, jangan pernah main logika. Kenapa? Karena
secara logika semua manusia mempunyai logika yang berbeda-beda. Jangan pernah main logika. Bisa jadi Anda yang kalah nanti. Oke. Bisa jadi kita yang kalah. Tapi ambillah dari sisi hatinya. Dari sisi kalau pakai bahasa NLP kemarin kita ambil dari alam bawah sadarnya dia. Oke. Apa-apa saja yang menjadi alam bawah sadarnya dia adalah hal-hal yang bersifat sentimental. Hal-hal yang bersifat sentimental itu harus kena dulu. Pak Bas ini lulusan psikologis juga. Orang psikolog juga. Saya dulu pasien psikologi. Oh, pasien psikologis. Pasien. Jadi pernah punya penyakit psikologis. Gak usah kenceng-kenceng, udah biasa aja. Oh, berarti Pak Abbas dulu pernah punya pengalaman Udah gak usah dibahas yang itu. sakit psikis ya. Kena psikisnya ya. Sering ya Pak? Udah. Senang. Nah, contohin ya. Andai kata nih, Mas Tri adalah salah satu karyawan yang akan dipecat. Oke, Contohin. saya ngomong sama Dipecat Mas atau Tri. dirumahkan nih? Dibuang aja lah Nah, kalau itu gitu. kalau pakai logika adalah dipecat, Pak. Oh iya. Tapi karena pakai sentuhan hati, kamu di rumah aja ya, gitu. Hasilnya Mungkin kayak pecat. gitu ya. Tak panggil Mas Tri aja ya, buat praktek ya. Praktek boleh. Ya Mas Tri. Mas Tri, tolong Mas Tri. Pertama, belum selesai. Pertama, lakukan dulu pendekatan secara personal. Kenapa personal? Karena itu nanti yang akan memudahkan Anda untuk masuk. Tanyain dulu. Gimana Mas kabarnya? Saya luar biasa Pak, terima kasih Pak. Anak istri di rumah gimana Mas? Kebetulan enggak ada, enggak punya saya anak istri. Oh, belum nikah ya? Iya, Yang kemarin itu udah jadi ya? kemarin pinjem punya tetangga. Oh, pantesan. Istri anak ya rental juga Iya, ada ya? ada Pak. Buka Ini rental bapaknya istri siapa anak. ngomong orangnya di sini apa ngomong-ngomong? Ini orangnya Gimana kalau BGM. segera aja dipercepat gimana nih? Gak usah pakai kayak gini. oh, Pakai surat sampean di rumah loh Pak nanti Pak. mau tak bersihin rumahnya. Ayo. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke kondisi terburuk yang sekarang terjadi. Belum ngomong. Mas Tri, Iya Pak. Ulang. jangan nangis dulu Mas Tri. Oh belum nangis. Oh, iya, Ini iya. Pak. Jadi ini, Mas Tri, ini kan kondisi saat ini kita masuk ke kondisi yang berat untuk semua orang, terutama di perusahaan kita. Perusahaan kita kan sedang mengalami goncangan berat dengan Iya. PPKM, Mas Tri. Mas Tri mungkin tahu ya, Iya tahu Pak. Kebetulan saya tahu. baca berita juga bahwa Iya. kondisinya tidak baik ya Mas Tri ya. Iya benar Pak. Mas Tri, kalau kita ngomong soal jangka panjang, perusahaan ini kan tetap harus jalan ya Mas ya. Iya. Mas Tri kan juga tetap mau kerja di sini juga. Jih, benar Pak, benar. Tapi kalau kita ngomong soal saat ini, saya masih belum bisa banyak bantu itu Mas. Bahasanya apa Pak? Kalau gini berarti saya di Enggak, Mas Tri sementara ini libur dulu. oh Karena Mas Tri harus mengetahui bahwa perusahaan ini tidak bisa memberikan banyak untuk Mas Tri. iya Pak. Tapi seandainya Mas Tri mau melakukan mencari kerja di tempat lain, saya juga persilahkan kok, nggak apa-apa karena saya tahu bahwa saya tidak bisa memberikan banyak hal untuk Mas Tri. Cuman ke depan, saya pastikan Mas Tri tetap akan gabung kok dengan kita kalau kondisi sudah baik. Ini adegan nangis harusnya Iya, saya. boleh. Sabar. Maaf, Mas. Nangisnya kenapa ya? Sepatu hadiah ulang tahun. Tidak. Iya, ini kuno. Sepatu Tidak, hadiah ulang tidak. tahun Masih menginjak lucu. sepatu hadiah ulang tahun Masih saya. lucu. Masih lucu ya? Oke. Kirain nangis karena ini bro. Kirain dipecat terus nangis. Ya. Tapi tidak usah khawatir Mas, tidak perlu khawatir. Mas Tri secara legal masih tetap anggota kami kok. Jadi ketika nanti kondisi sudah baik, Iya. di hari pertama pun Mas Tri akan langsung masuk kerja kok. Nggak usah khawatir ya. Tanya. Iya. Ini latihan kan? Enggak, ini Episode terakhir saya. enggak simulasi. Oh, simulasi. Simulasi. Enggak apa-apa. Simulasi Ini cuma yang simulasi. dibenarkan. Saya. Ini tapi benar ya simulasi ya. Yang dibenarkan. Anak istri tetangga saya, Pak. Saya mikir anak istri tetangga saya. Rentalnya sudah habis Pak. Cuma nanti jangan lupa, saya punya surat nanti dikasih ditandatangani ya Mas. Pengunduran dirinya Mas Tri. Oke. Oke gitu ya teman-teman.
Jangan lupa bahwa masuknya harus dari angle yang tepat. Jangan sampai salah ambil angle. Nginjek kakinya tadi juga Nginjek harus kaki. pas. Gitu. Jadi nginjek kaki tadi juga harus pas. Jadi nangisnya tuh di kondisi yang pas. Jangan awal-awal sudah diinjek kakinya. Belum apa-apa udah nangis. Udah nangis. Ya. Belajar lagi ya. Kelihatan. Kelihatan. Oh, iya. Oke. Thank you Mas Tri. Nah, Saya ngilang lagi. Mas Tri. Saya ngilang ya. Nah, itu adalah salah satu Nggak, hanya simulasi teknik aja sih ya. Simulasi ya. Cuman kalau teman-teman ada teknik yang lain, intinya adalah mengkomunikasikan menggunakan perasaan. Nah, itu salah satu cara agar anggota kita juga bisa memahami. Jadi kita ajak untuk memahami kondisi perusahaan dahulu. Gitu ya. Ini Pak Bas itu operasional apa HRD ya? Ya merangkap, Pak. Oh ngerangkap ya. Tapi kan nggak itu jadi pertanyaan penting loh. Apakah itu jadi ranahnya HRD atau ranahnya manajer operasional? iya, betul. Tapi di kita kan diajarkan namanya servant leader. Oke. Jadi servant leader itu sendiri adalah kemampuan untuk melayani pimpinan. Memimpin secara melayani. Nah, memimpin secara melayani, baik itu ke pemimpin atau ke partner atau bahkan ke member. Yes, betul. Jadi salah satu tanggung jawab seorang pemimpin adalah mampu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Betul. Nah, di akhir pembicaraan dengan tim tadi, jangan lupa teman-teman meyakinkan dia bahwa kapal ini tetap utuh. Oke. Itu yang ya. penting. Jadi ada garansi. Iya, Ada garansi. Artinya ini adalah sebuah langkah strategis, betul. bukan sesuatu yang bersifat otoriter. Dan bukan hanya service slip aja. Oke. Service slip. Wah, Betul. ini sensitif, Pak. Jangan bawa ke situ. Nggak ada istilah lain soalnya. Kalau service slip itu udah urusan orang politis Oh, sih. iya. Kita bukan orang politis sih, kita yang realistis, Pak. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Tadi masalah mengoptimalkan revenue udah. Kemudian strategi untuk efisiensi cost udah. Kemudian tadi ada tambahan ilmu komunikasi, kemampuan mengkomunikasikan informasi kepada member. Terus apa lagi nih kira-kira yang perlu di-sharing lagi, Pak? Kalau secara operasional yang perlu saya share ke teman-teman adalah bagaimana menempatkan diri di tengah situasi yang terburuk. Bagaimana menempatkan diri di tengah situasi PPKM, bagaimana menempatkan diri di tengah pandemi yang begitu menyakitkan ini, itu menjadi satu hal yang basic. Jangan hanya menempatkan diri di tempat bagaimana teman-teman pas rame, Oke. tapi tempatkanlah diri ini di tempat paling rendah selama hidup. Sehingga ketika kita ngomong soal kafe, Mister ideologis adalah tempat yang ramai ketika kondisi normal. Tapi ketika kita sudah ngomong soal PPKM, kita sudah ngomong soal pembatasan dine-in, itu jadi sesuatu yang berat. Dan di situ kita benar-benar harus down to earth. Down to earth. Menginjak tanah, Pak. Menginjak tanah. Kalau nggak menginjak tanah, hantu, Pak. Nah, dedemit. Dedemit temennya siapa? Dedengkot. Dedengkot temennya siapa? Dendeng sapi. Yo dendeng yo. Ora lucu. Dendeng. Dik, Kalau bocor Tolong. dendengnya benek ke? Oh, gendeng. Malah nek aku gendeng kurang ajar. Memang tolong dijelaskan secara bahasa yang lebih sederhana, Pak. Down to earth itu maksudnya seperti apa? Gini, ketika kita dalam kondisi terbaik, kita dalam kondisi yang paling optimal, orang tidak akan tanya siapa kita, Pak. Siapa kita? Nggak tahu, Pak. Orang nggak akan tanya siapa kita karena mereka sudah lihat brand yang kita bawa ini luar biasa besar. Oke. Tapi ketika di kondisi seperti ini, jangankan orang melirik, mereka peduli aja nggak kadang-kadang, Pak. Oh iya. Iya. Itu satu hal yang penting ketika kita bisa menempatkan diri di posisi yang tepat. Sehingga nantinya ketika kita sudah tahu apa yang akan kita ambil, kita tidak lagi ngomong soal idealisme diri. Oke. Kita nggak ngomong soal ego lagi. Kita akan ngomong bagaimana orang membutuhkan kita, bagaimana orang mau mengambil produk kita, orang mau mengeluarkan uang untuk kita dari value yang kita ciptakan di situ. Oke, berarti ini keren ya. Artinya ketika kondisi normal,
atau nanti setelah PPKM ini melonggar ya atau reda, ada kemungkinan kan dine-in itu bakalan rame lagi Naik nih. lagi, betul. Nah, saat momen itu adalah saat momen menjaga brand kita agar tetap kuat. Iya. Jadi terus di maintain ya, walaupun kondisinya normal atau kondisi PPKM darurat, customer tetap harus di maintain. Wajib. Kita mengkolek data tadi ya. Ya, artinya menjaga brand agar tetap diingat itu adalah sesuatu yang jadi strategi selanjutnya ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari ranah operasional, bagaimana caranya Pak Bas tetap bisa menjaga citra dari brand ini tetap ada dalam evoklist para pelanggan? Nah, ini penting banget. Yang pertama, otomatis ketika orang tidak datang ke tempat kita, mereka hanya akan menikmati produk. Produk tok. Oke. Jaga kualitas produknya, Pak. Kualitas produk harus terjaga. Kemudian yang kedua, pelayanan ketika orang tanya ke kita secara virtual, secara online, Melalui WA misalnya. melalui WA, melalui Instagram, melalui Google Review. Google Kita ada Review. semua soalnya ini Berarti kan kita itu tetap sudah- di maintenance semua ya? Betul. Harus fast respon. Sama itu tadi ya bro, maintenance-nya tuh nggak harus menawarkan produk juga ya? Tidak harus. Nggak tidak harus melulu menawarkan produk. Contohnya, Hello gitu-gitu ya? Setiap pagi ketika kita memulai hari, kita menyapa customer kita dengan ucapan halo saja, orang akan sudah merasa bahwa oh, saya orang yang penting untuk mereka. oke. Saya orang yang penting untuk mereka. Atau saya cukup penting untuk teman-teman di sana. Dan mereka akan ingat, oh di sana ada kita. Oke. Berarti nggak mesti melulu dari angle kebutuhan kita ya? Iya. Akhirnya kan di situ tadi Pak. Kayak saya ngobrol sama Pak Dani kemarin teman-teman ya, bahwa kalau kita hanya mengutamakan idealisme kita akan kalah di pasar. Jatuh kita pasti. Tapi ketika kita tahu apa orang butuh soal kita, ya kita beri aja. Kita kasih aja semuanya ke mereka. Jadi sangat penting ya karena hari gini atau zaman sekarang itu nggak ada orang yang pengen dijualin kan. Iya. Jadi Tapi, males kan? Makanya kebanyakan salahnya konten itu adalah jualan. Menawarkan. Menawarkan, jualan, suruh beli itu ya pasti skip ya. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu cara jualannya. Kalau kita istilahkan itu soft selling ya. Dengan cara tadi kita menyapa selamat pagi, apa kabar gitu kan. Kan kita punya database. Database tadi kita bisa bikin konten yang menarik hanya untuk mendoakan orang aja. Ya. Semoga hari ini menyenangkan, sehat semua sekeluarga, atau nanya apa kabar hari ini. Kayak gitu-gitu aja itu udah sentuhan ya. Betul. Nah, orang akan ingat, oh, Mr. K nih, kok WA aku kayak gini ya gitu loh. Padahal kan dia cafe, resto. Kok nggak nawarin produk malah nanyain kabarku nih gitu kan. Itu yang membuat pelanggan juga tetap loyal ya. Itu pasti Tetap ingat namanya sama kita. masuk evoklist ya? Ya, masuk evoklist. Masuk evoklist ke pelanggan. Itu adalah strategi selanjutnya. Jadi nggak melulu soal jualan ya, Yes. nggak melulu soal revenue ketika kita sudah berkomunikasi sama pelanggan. Jadi menjaga hubungan relationship sama mereka ya? Betul. Nah, kalau penasaran, episode berikutnya lebih dalam lagi dengan Pak Jani. Oke, Wah, itu ini masalah ngomongkan konten ya. Yes. Branding, Masalah marketing, konten. Branding wah, gila marketing ini. akan diulas habis nanti sama Pak Jani. Nah, sekarang tantangannya gini Pak, PPKM ini kan kita nggak bisa prediksi Ya. dan nggak bisa kita kendalikan kapan selesainya. Kemudian rencana selanjutnya dari sisi operasional, karena gini kan Pak, revenue kita itu 80% lah ya, 80% kan sudah habis kan kalau nggak ada dine-in. Berarti kita tinggal mengoptimalkan sekitar 20-30% melalui sales channel online. Nah, ini kan kondisi yang tidak bisa kita prediksi berakhirnya kapan. Sedangkan revenue selama ini kita ngandalin dine-in. 70-80% revenue dari dine-in. Kita hanya bisa fight dari 20-30%. Iya. Itu pun melalui sales channel yang lain atau online tadi. Online. Nah, kira-kira planning kedepannya seperti apa nih? Yang pertama tetap jangan berhenti melakukan konsolidasi Konsolidasi ke artinya semua pihak. rutin meeting ke sama semua divisi itu penting. Itu penting. Konsolidasi internal. Kemudian Oke. lakukan konsolidasi eksternal, Pak. Kayak Kita gimana? punya supplier, kita punya vendor, Oke. kita punya teman-teman dari asosiasi kafe. Oh ya, halo teman-teman asosiasi kafe Semarang. Ada teman-teman dari asosiasi. Kita lakukan terus konsolidasi, termasuk juga ke dinas. Oke, ke Dinas institusi pariwisata. pemerintahan. Kita berdiri di bawah dinas pariwisata. Oke. Setiap konsolidasi yang kita hasilkan, kita harus menghasilkan analisa untuk kita review bersama-sama untuk jadi program ke depan.
Karena informasi itu tidak akan berhenti pada satu titik. Terus ada informasi. Nah, Itu yang pertama. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sudah berjalan saat ini jangan sampai berhenti Harus terus jalan secara masif. atau lebih naik lagi mau dibagaimanakan. Saya kasih contoh kemarin idenya Pak Dani dan Pak Jani di Ijunikis itu cukup oke menurut saya. Bakso dandang itu. Itu apakah berhenti? Saya pikir tidak. Karena itu oke. Itu akan terus berlanjut, akan terus dilanjutkan karena jadi sesuatu yang cukup diminati di publik. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini dari saya, lakukan terus inovasi dan kreativitas. Jangan sampai berhenti. Karena sekali lagi banyak orang bergantung pada kita. Ya, artinya gini ya Pak ya, kalau kita ngomongin bisnis ya, kalau misalnya kita bisa membagi rata 50-50 antara revenue yang dihasilkan dari platform online sama nanti ketika ada longgar itu kontribusi DNI itu 50%. Ya. Nah itu dari kacamata operasional sudah aman belum? Belum. Idealnya berapa? 70% dine-in, 10% online. 10%. 10% dari keseluruhan, Pak. Kan hitungannya kalau sudah ada dine-in, itu kan angkanya naik. Jadi persentase juga akan mengikuti nominalnya. Oke. Jadi kalau persentase dine-in-nya sudah naik, 10%-nya didapat dari online sudah cukup oke menurut saya. Misal gini, bisnis itu bisa berjalan katakan dengan revenue 500 juta. Oke. 250-nya dari online, 250-nya dari dine-in, aman nggak? Enggak. Tetap nggak aman? Tetap nggak Kenapa Pak? Jangan lupa bahwa di setiap platform aplikasi online itu ada beban-beban yang terkait di dalamnya. Oke. Jadi Berarti jangan kosnya sampai lebih terlalu- mahal di online? Iya. Oh, kayak apa misalnya beban-beban di online? Ya, anggaplah kita ngomong 20% yang kita berikan kepada aplikasi online. Oke, soalnya ada banyak pemangkasan gitu Betul. ya. Jadi Belum kayak lagi kita ngomong soal marketplace promo. ya. Promo. Promo itu juga memangkas profit yang kita punya. Itu pun menentukan promo-promo harus dihitung benar-benar ya Pak ya. Nggak main-main Nggak tuh. bisa asal menentukan ikut diskon, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi itu jadi penting ya. Artinya gini, kita akan melihatnya dari sisi cost. Iya. Revenue boleh 50-50. Tapi costnya apakah 50-50 juga? Kalau ternyata malah lebih boncos, ya lebih baik kita mengoptimalkan profit kan. Iya, betul. Oke, jadi itu tantangannya. Berarti platform online itu kalau untuk industri kita sementara hanya berfungsi sebagai langkah survival, bukan langkah core. Iya. Jadi tetap kita akan kembali ke langkah dine-in ya, offline ya. Oke ya, mudah-mudahan kondisi semakin membaik ya. Amin. Jadi sehingga revenue yang kita targetkan adalah revenue yang menghasilkan optimum profit. Wah, lebih kayak gitu ya. Siap. Ini pesan terakhir, Pak. Pesan Wah, Ya Allah. aku langsung deg-degan loh Pak. Oh, ojo sing ngepet aku. Kagel. Jadi gini, Pesan teman-teman. terakhir. Ketika kita sekarang belum terbiasa dengan kondisi online, belum terbiasa dengan kondisi yang baru, it's okay. Effort dulu yang besar. Contoh promo, lakukan diskon, kita juga banyak ngasih voucher ke customer, kita juga banyak memberi potongan, kita juga menghilangkan beban-beban yang harus ditanggung oleh customer di awal. Jangan khawatir, balik-balik duitnya. Tapi jangan tetap terus dengan loh, Pak. perhitungan. Iya, di awal aja. Tetap harus ada perhitungannya. Nah, perhitungannya adalah semua yang didapatkan dihitung dulu pengeluaran yang kemudian jadi beban. Setelah ketemu berapa hasil akhirnya, mau dipotong berapa silahkan. Oke. Itu kebijakan masing-masing. Iya. Contoh, saya kasih contoh. Anda jualan produk seharga Rp10.000, ternyata bahan bakunya adalah Rp6.000. Berarti Anda punya sisa 4.000. Hitung dulu kos operasionalnya ada berapa. Misal ada 2.000, ya sudah. Jangan dianggap bahwa 4.000 ini untung. Anggaplah 2.000 ini untungmu. Itu masih gross. Ya, ini grossnya. Kemudian, kalau 2.000 ini untung, Anda mau potong 2.000, Anda mau dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kemarin ada satu tempat ngeluh ke saya, Pak. Katanya ikut promo-promo di online, harganya jatuh lebih murah, dia nggak untung, malah rugi, akhirnya dia ditutup. Malah boncos. Malah boncos. Iya. Karena Karena nggak asal memperhitungkan. aja. Iya, Karena tidak nggak ada perhitungan di memperhitungkan. awal. Makanya hati-hati, teman-teman. Nah, kalau mau Keuntungan. kalau mau untung kecil pun sebenarnya kosnya juga tidak begitu membebani.
Sehingga tadi kalau 1.000 dipotong ke customer bayar 9.000, it's okay. Cost itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan unit bisnis masing-masing ya. Betul. Berarti kalau unit bisnisnya besar, costnya nanti berapa tinggal dihitung aja. Iya. Kalau unit bisnisnya kecil, bisa dihitung. Unit bisnisnya sebuah retail, yang namanya quantity Quantity gitu aja ya. harus Oke. banyak. Betul. Jadi memang perlu pertimbangan yang matang juga ya, dan kolaborasi ke beberapa divisi. Pertanyaannya buat teman-teman yang katakan skalanya kecil nih Pak. Nah, skala kecil berarti kan dia mungkin timnya terbatas, sumber dayanya juga terbatas. Nah, ada solusi nggak buat teman-teman yang mungkin skalanya kecil? Kalau solusi yang penting gini, ketika bisnis Anda sudah mendapatkan untung, berarti bisnis Anda sudah terhitung bisnis yang aman. Karena syarat bisnis satu adalah profit. Oke. Kemudian yang kedua, setelah bisnis Anda bisa berjalan, itu lebih aman lagi. Karena Untung tetap bisa jalan. Karena syarat yang kedua adalah sustain. Oke. Kemudian yang ketiga ini bisa jadi syarat atau hanya bisa jadi referensi. Karena bertumbuh itu buat orang berbeda-beda pengertiannya. Atau syarat yang ketiga kita sebut sebagai growth. Sehingga ketika tiga hal ini sudah jalan, meskipun bisnis Anda kecil, teruskan aja. Intinya harus dihitung terus ya. Mm-mm. Kalau masih untung harusnya jalankan. Nanti ketika kondisi sudah agak bagus, baru fokus sama yang namanya pengembangan Iya. atau growth. Kurang lebih kayak gitu. Wah, menarik bro. Nah, ini Menarik. pusing juga ya akhirnya karena sebenarnya operasional juga agak kompleks sih. Ada Tapi soal yang urusan terakhir ini nanti manusia sama loh. Pak Dani lebih dalam lagi ya, soal profitable, sustainable, dan growth ini nanti sama Pak Dani aja deh. Iya, karena Yang- saya punya pengalaman gini, Pak. Jadi saya punya tetangga ini bisnis kecil ya, warung kecil gitu kan. Dia itu bilang, "Wah, ini kayak hari rayanya saya ini Mas." Hmm. Kenapa ya? Karena penjualan online saya itu wah drastis, melimpah gitu. Waktu itu saya tanya aja lah, udah pernah dihitung nggak untung berapa, terus biayanya per atau HPP-nya per produk itu berapa? Nah itu Mas, yang penting aku sisok belanja, masih ada sisa duit, ya itu menurut saya untung. Ya, betul. Nah itu kadang sayang ya, sayang karena akhirnya sebenarnya dia nggak tahu untungnya itu berapa persen. Terus HPP-nya nggak pernah dihitung. Kesalahan dasarnya di situ, apalagi kita mau ngembangin ke apa namanya ke hal yang lebih besar lagi, itu Ya. pasti akan sulit gitu loh. Susah kalau untuk perkembangan nanti. Nah padahal operasional itu nggak cuma kayak gitu doang ya Pak, harus pinter ngolah data, habis itu improve, habis itu modifikasi, habis itu adaptasi. Wah itu hal-hal yang ilmunya juga harus banyak gitu loh. Jadi ya harus terus belajar, nggak boleh berhenti gitu kan. Itu sekian dari kita. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terus pantengin channel kita di Mr. Idio. Saya Sebastian, Saya Rafsan Jani. Saya Denny. pamit dah.